Agar keadaan seperti ini berpotensi pada kebaikan yang membawa kita kepada pahala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga bisa menyikapi semua ini dengan rasa sabar dan syukur. Walaupun kita anggap sebagai musibah, kita harus tetap bersabar. Karena dengan bersabarlah Allah akan memberikan petunjuk pada kita, akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan juga kita harus bersyukur, karena dengan adanya wabah seperti ini kita akan menjadi orang yang mampu mengoreksi diri kita. Kita akan bermuhasabah, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kita juga akan bersyukur, kita selalu menjaga kebersihan. Kita juga akan selalu lebih dekat dengan keluarga, karena bagaimanapun sesuai anjuran pemerintah kita akan melakukan social distancing, akan melakukan pembatasan untuk berkerumun. Namun yang diharapkan oleh khatib, adanya social distancing tersebut juga tidak memberi pengaruh atau tidak memberi jarak kita pada kegiatan-kegiatan religi kita. Artinya social distancing tidak memberi pengaruh kepada religi distancing. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Akan sangat kecil diri ini apabila kita menganggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan kelabu. Akan sangat nista diri ini apabila hari raya ini kita anggap sebagai hari raya yang buruk. Walaupun memang wabah ini menyebabkan sebagian dari masyarakat tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Namun apapun yang terjadi, hal tersebut tidak mengurangi keagungan bulan suci Ramadan. Semua yang ada tetaplah sebagai mutiara-mutiara yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpuasa di bulan Ramadan pula kita dihadapkan pada momen yang agung, pada peristiwa yang agung yang merupakan hablum minan nas, yakni penunaian zakat fitrah. Di mana penunaian zakat fitrah ini merupakan ladang ibadah bagi semua orang. Ladang ibadah tidak hanya bagi orang yang kaya, juga bagi orang yang miskin. Kenapa demikian? Karena orang yang kaya atau orang yang mampu, maka selain sebagai kewajiban, juga sebagai ibadah untuk mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat malnya. Sebagai orang miskin juga ikut berpartisipasi, ikut andil dalam mensucikan harta orang kaya. Dan ini juga sebagai ibadah. Oleh karena itu, apapun kondisi dan apapun posisi serta keadaannya, semuanya ketika kita bisa beriman maka akan bernilai ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain itu, di hari raya ini, meskipun kita ketahui bersama sebagian terhalang oleh adanya keadaan pandemi, maka jangan sampai kita lewatkan permohonan maaf kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Walaupun sebagian di antara kita tidak mampu bersimpuh, tidak mampu langsung berjabat tangan dan mencium tangan beliau-beliau, namun walaupun demikian kita semua tetap wajib untuk melaksanakan permohonan maaf tersebut terhadap tetangga, terhadap para saudara, terhadap teman, terhadap sahabat. Salinglah kita memaafkan.
Apabila pertemuan fisik atau kontak fisik tidak memungkinkan, maka marilah kita semua fungsikan media yang ada. Kita fungsikan media sosial yang ada ini dengan sebaik mungkin, sehingga media sosial yang kita miliki menjadi wasilah atau menjadi perantara kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masih berkaitan dengan pandemi kali ini, tentunya di masyarakat kita akan menemui dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang sangat takut, golongan orang-orang yang sangat panik dengan keadaan ini. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang meremehkan keadaan ini. Untuk golongan pertama atau golongan orang-orang yang sangat takut dengan keadaan ini adalah golongan orang-orang yang senantiasa memandang suatu keadaan, yang memandang pandemi kali ini sebagai suatu musibah, tidak memandangnya dengan cara sabar dan bersyukur tadi. Untuk golongan yang meremehkan, biasanya mereka memakai akidah atau memakai kepercayaan sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di sana disampaikan bahwa tidak ada suatu dakwah. Dakwah itu adalah penyakit yang menular atau wabah yang tidak akan menggejala dimanapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Memang secara akidah semua penyakit itu adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, akidah bukanlah satu-satunya petunjuk yang bisa kita pakai. Karena di dalam Islam sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam itu ada 3 hal. Yang pertama adalah akidah atau yang berhubungan dengan keyakinan kita. Yang kedua adalah syariah yang mengatur segala tata cara kita untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah tasawuf atau akhlak yang mengatur bagaimana hubungan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ajaran Islam tersebut tidak bisa kita pakai satu persatu. Tapi ketiga ajaran Islam tersebut harus kita pakai secara bersama-sama. Sebagai contoh, seorang yang dianggap mampu membeli pakaian, orang Islam mampu membeli pakaian, dia sholat dengan hanya memakai sarung yang mana bisa menutupi mulai atasnya pusar sampai bawahnya lutut. Lelaki tersebut kalau dipandang secara akidah itu sudah melakukan suatu hal yang betul, karena dia adalah seorang lelaki yang Islam, maka dia akan melakukan sholat. Yang kedua, secara syariah atau secara fikih itu tidak salah, karena batas aurat laki-laki adalah mulai atas pusar sampai bawah lutut. Namun apabila ditinjau dari segi tasawuf atau akhlak, maka hal tersebut dianggap tidak berakhlak, karena dia mampu membeli pakaian namun menghadap Allah sang raja dari segala raja hanya memakai balutan sarung mulai atas lutut sampai bawah